Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita memasuki minggu ketiga, yaitu pembahasannya mengenai pemodelan. Apa itu pemodelan? Di sini ada definisinya ya. Definisi dari model. Model adalah abstraksi dari sesuatu yang memiliki beberapa fenomena berbentuk objek atau aktivitas. Fenomena dapat berupa entiti. Jika fenomena itu berupa instansi, maka instansi itu sebagai entitinya. Jika fenomena itu sebagai event, maka event itu sebagai entitinya. Model merupakan alat yang terkenal dalam bisnis. Pembuatan model merupakan inovasi yang baru dan digunakan sebagai alat pemecahan masalah. Analoginya, model dalam dunia fashion, model fashion adalah abstraksi seseorang dalam memandangnya yang menempatkan dirinya sebagai model itu. Sedangkan calon pembeli disebut entity. Jenis model, ada 4 jenis model, ada model fisik, naratif, grafis, dan sistematis. Model fisik adalah gambaran 3 dimensi dari kesatuannya, penggambaran 3 dimensi dari kesatuannya, wujud dari model biasanya lebih kecil dari proyeknya. Model fisik dapat membantu tujuan yang tidak dapat dipenuhi oleh sesuatu yang nyata. Dari keempat dasar model di atas, model fisik merupakan model yang memiliki nilai penggunaannya yang paling sedikit bagi manajer bisnis. Ini contoh untuk model pesawat tempur dari Aero Paper Model. Ini contoh dari model fisik ya. Kemudian model naratif, sebuah jenis model yang digunakan manajer tiap hari yang jarang dianggap sebagai model adalah model naratif. Contoh untuk menggambarkan sistem di restoran menggunakan discuss diagram. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari model naratif. Nih, di sini ada kejelasannya lagi. Model naratif menjelaskan entiti dengan kata lisan atau tertulis. Pendengar atau pembaca dapat memahami entiti dari naratif tersebut, seperti bentuk komunikasi lisan dan tulisan adalah model naratif, sehingga menjadikannya jenis yang paling populer. Dalam dunia bisnis, informasi dalam bentuk tertulis dari komputer dan informasi lisan dan tertulis dari sistem komunikasi informal merupakan contoh model naratif. Ini contohnya ya. Ini contoh naratif bisnis diagram sebuah restoran dengan UML. Ini contoh model naratif sequence diagram. Kemudian untuk model grafis merupakan jenis model yang tetap dalam penggunaannya adalah model grafis. Model grafis ini mewakili entitinya dengan abstraksi garis, simbol, dan bentuk. Model ini sering dijumpai penjelasannya dengan bantuan model naratif. Model grafis digunakan dalam Model grafis digunakan dalam bisnis untuk menyampaikan informasi. Banyak laporan bisnis, banyak juga peralatan yang digunakan oleh analis sistem maupun programmer menggunakan model grafis. Contohnya flowchart ya, flowchart. Model grafis contohnya ada flowchart. Ini contoh permodelan grafis. Kemudian ada model matematis.
Model matematis digunakan dalam proses bisnis sebagai rumus maupun persamaan merupakan bagian dari model matematis. Banyak model matematis yang digunakan oleh manajer bisnis dengan alasan karena lebih kompleks. Dengan sifatnya yang kompleks, sehingga banyak perguruan tinggi yang menggunakannya. Model matematis yang disederhanakan menjadi tumpuan manajer untuk menyelesaikan solusi untuk masalah yang bersifat khusus. Ini contoh dari model matematis persamaan-persamaan. Ini model matematis perbandingan tabel perbandingan ya. Kemudian tujuan penggunaan model. Tujuan permodelan adalah untuk memudahkan dalam pemahaman dan untuk meramalkan sesuatu sebagai bentuk prediksi. Oke, bisa kalian baca modulnya atau slide-nya. Terus kemudian di sini ada keuntungannya, menjadikan permodelan sebagai pengalaman belajar dengan dengan alasan akan banyak menemui sesuatu yang baru mengenai sistem fisik yang dapat dipelajari. Kemudian keuntungan selanjutnya, kecepatan proses simulasi memberikan kemampuan kepada pengguna untuk mengevaluasi dampak keputusan dalam jangka waktu yang singkat. Kemudian memberikan daya peramalan atau forecasting. Kemudian dengan model membutuhkan biaya yang lebih murah dibanding metode trial and error. Ini ada kerugiannya ya, tadi ada keunggulan, ini ada kerugiannya. Kerugiannya, sulitnya permodelan sistem bisnis akan menghasilkan model yang tidak dapat menangkap semua pengaruh pada entiti. Sebagai contoh, dalam menentukan model harga yang baru saja, perusahaan harus melakukan estimasi nilai untuk elemen data skenario. Hal ini berarti keputusan yang benar-benar tepat harus ditetapkan dalam mengimplementasikan keputusan didasarkan hasil simulasi. Terus kerugian berikutnya, dibutuhkan keterampilan matematis yang tinggi untuk mengembangkan model yang lebih kompleks secara pribadi. Ada jenis permodelan matematis. Ada model statistis dan model dinamis, ada model probabilistik dan deterministik, ada juga model optimasi dan suboptimasi. Bisa kalian pahami di sini slide-nya. Konsep dasar 3 fase pengembangan siklus model. Ada fase penentuan masalah, fase permodelan atau pengembangan model, ada fase pengambilan keputusan. Ini dia siklus fasenya. Pertama, tahap penentuan masalah, kemudian tahap pengembangan model, baru di sini tahap pendukung keputusan. Di sini ada sistem penunjang keputusan kelompok atau biasa disebut Group Decision Support System. Apa yang dimaksud dengan GDSS? Di sini ada keterangannya, user telah menjadi kenyataan bahwa jarang sekali memecahkan masalah secara sendiri. Biasanya melibatkan orang lain dalam menentukan masalah-masalah ya, atau mengevaluasi pemecahan pengganti, seperti pembentuknya steering committee dalam bentuk permanen dengan tujuan secara kelompok untuk melakukan suatu tugas yang harus dikerjakan dalam jangka waktu tertentu atau di jangka waktu yang ditentukan. GDSS atau Group Decision Support System sebagai kombinasi dari komputer, komunikasi, dan teknologi keputusan yang digunakan untuk menemukan rumusan dan memecahkan masalah dalam pertemuan kelompok atau grup. Ya, tujuannya untuk pertukaran ide, opini, preferensi dalam kelompok yang saling membutuhkan.
Ini ada setting lingkungan GDSS. Di sini decision room yang smaller ya. Ada local area decision network. Kalau yang lebih besarnya legislative session, terus computer legislative conference. Ini ada apa namanya? Kemudian ada kerangka dasar SPK. Ada 3 subsistem utama, yaitu subsistem manajemen basis data, manajemen basis model, dan perangkat lunak dialog. Yang manajemen basis data memiliki kemampuan mengkombinasikan berbagai variasi data, menambahkan sumber data secara cepat, menggambarkan struktur data logikal sesuai pengertian pemakai, menangani data secara personil, mengelola berbagai variasi data. Kemudian yang model, manajemen basis model mempunyai kemampuan menciptakan model-model baru secara cepat dan mudah, mengakses dan mengintegrasikan model keputusan, mengelola bisnis model dengan fungsi manajemen dialog dan manajemen basis data. Kemudian yang perangkat lunak dialog. Di sini ada Bennett mendefinisikan bahwa komponen dari subsistem perangkat lunak dialog ada 3, yaitu pemakai, terminal, dan perangkat lunak. Subsistem perangkat lunak dialog ini menjadi 3 bagian, yaitu aksi, bahasa tampilan, dan bahasa pengetahuan. Bahasa aksi meliputi apa yang dapat digunakan oleh pemakai dalam berkomunikasi dengan sistem, seperti keyboard, panel sentuh, dan joystick, dan lain-lain. Untuk bahasa tampilan meliputi apa yang harus diketahui oleh pemakai, seperti printer, layar, tampilan, suara. Basis pengetahuan meliputi apa yang harus diketahui oleh pemakai agar pemakaian sistem bisa efektif, seperti manual book, kartu referensi, dan lain-lain. Ada contoh kasus penentuan strategi pengembangan IKM berbasis pesannya. Di sini ada datanya, di sini ada modelnya. Ini data yang warna hijau. Ininya ada sistem manajemen basis data, kemudian ada model, sistem manajemen basis model. Contohnya data komoditas hortikultura. Di sini ada submodelnya untuk memilih komoditas unggulan. Submodel memilih komoditas unggulan, submodel memilih produk unggulan, dan lain-lain. Terus kemudian setelah itu ada sistem pengolahan terpusat, kemudian sistem manajemen dialog, baru pengguna. Terus diolah, terus di manajemen dialog, baru user. Kemudian di sini ada metodologinya, ada metode pendekatan sistem dan analisis kebutuhan formulasi permasalahan identifikasi. Ini ada contoh pemilihan komoditas unggulan, pemilihan produk unggulan. Ini bisa menggunakan metode perbandingan ya. Kemudian lokasi argo industri bisa menggunakan sistem pakar, metode sistem pakar. Kemudian ketersediaan bahan baku bisa menggunakan metode regresi linear. Kelayakan ekonomi argo industri bisa menggunakan BC ratio, MPV, IRR atau BPP. Kemudian strategi pengembangan argo industri kultura bisa menggunakan AHP dan sistem pakar. Oke, di sini ada latihan, silakan dikerjakan.
Seperti biasa, jawaban ditulis atau dimasukkan ke dalam Microsoft Word dan di-upload ke Google Drive. Nanti ketika dosen meminta tinggal diberikan linknya. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.